Tahukah sahabat Pak Lurah apa yang orang Belgia sering omongin kalau mereka sedang kumpul? Minum jahe anget. Anget langsung jahenya kerasa di tenggorokan. Ini nih, dikasih bungkusan berwarna coklat. Kira-kira apa ya isinya ya? Halo, Ken Kabare. Gimana kabarnya semua? Halo, selamat pagi sahabat Pak Lurah. Ken Kabare. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan bersemangat. Pagi yang sangat dingin di Belgia. Padahal minggu lalu suhu sudah mencapai 23 derajat Celcius. Pagi ini ditemani gerimis hujan, suhu langsung drop ke 1 derajat Celcius. Tapi gerimis hujan bikin tanaman happy, seperti bunga Camellia japonica yang ada di taman rumah. Sudah mekar merah merona. Kalau bunga di sebelahnya, saya lupa namanya. Di video kali ini, saya akan menampilkan fakta-fakta unik tentang Belgia yang baru saya tahu setelah saya tinggal di sini. Yang mungkin saja sahabat Pak Lurah juga masih belum tahu ya. Jadi harus ditonton videonya dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Suksema. Pagi ini saya mendapatkan bingkisan khusus dari tetangga sebelah. Ini nih, dikasih bungkusan berwarna coklat. Kira-kira apa ya isinya ya? Ayo kita buka bareng-bareng ya. Nih, masih disegel nih. Tuh, segelnya berbentuk jantung lagi. Tetangga saya di sini baik-baik banget. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang, semuanya baik. Kalau mereka punya telur lebih, karena mereka punya kandang ayam, jadi telurnya sering dikasih. Atau mereka lagi panen buah apel misalnya, sering dikasih buah apel. Atau sekedar diundang untuk ngopi-ngopi. Nah, seperti hari ini mereka kasih bungkusan ini. Kita lihat isinya ya. Iya, ini dia. Ternyata isinya adalah coklat Belgia. Berwarna-warni bungkusannya ya. Ini saya coba ambil satu yang berwarna merah. Warna merah, warna kesukaan saya. Nih lihat, hampir sama warnanya ya. Nah, kita buka. Ini dia coklat asli dari Belgia. Lihat, berbentuk seperti bola bekel ya. Saya coba satu. Coklat Belgia memang top Marco top. Isinya banyak. Ya tuh, mungkin sekitar 20 biji. Jadi program diet pun akan gatot alias gagal total. Nah, ngomong-ngomong mengenai coklat, tentu sahabat Pak Lurah pada tahu kalau Belgia itu sangat terkenal dengan coklatnya. Kalau saya lagi pengen pulang kampung, orang-orang di kampung ya, di rumah, teman, sahabat, keluarga, pasti mereka pengen dibawain oleh-oleh coklat Belgia. Walaupun Belgia tidak memiliki perkebunan kakao sendiri dan harus mengimpor biji kakao dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, tapi Belgia menjadi negara yang sangat terkenal dengan coklat pralinnya, yaitu coklat yang imut, cantik, dan super enak. Belgia memproduksi lebih dari 220.000 ton coklat per tahun. Ada banyak sekali merek-merek coklat terkenal, diantaranya Godiva, Leonidas, Côte d'Or, dan merek beken lainnya. Tahukah sahabat Pak Lurah, tempat di mana dijual coklat terbanyak di seluruh dunia? Jangan kaget ya, ternyata ini dia tempatnya.
Iya, Bandara Internasional Brussels dinobatkan sebagai tempat yang menjual coklat terbanyak di seluruh dunia. Bayangkan, di bandara ini dijual 1,6 kg coklat per menitnya. Terus, tahukah sahabat Pak Lurah, kota di mana terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual coklat, yaitu di kota Brugge. Kota Brugge atau Bruges dinobatkan sebagai kota dengan toko coklat terbanyak di dunia. Di sini ada sekitar 65 toko yang khusus menjual coklat. Surganya para turis nih kalau sudah melancong ke kota Brugge. Halo, saat ini saya sedang berada di dalam supermarket dekat rumah. Saya mau beli kue kesukaan saya untuk menemani minum jahe hangat. Nah, ini dia kue kesukaan saya, waffle Belgia yang super maknyus. Setiap bangun pagi di Belgia dan sebelum sarapan, saya pasti akan selalu minum yang namanya jus atau sirup jahe. Jus jahe ini asli dari perasan jahe yang sudah dicampur dengan lemon dan juga madu. Nah, kalau sore hari minum jus jahe ini, jus hangat ya, ini jahe hangat ditemani oleh waffle. Ini waffle yang tadi saya beli di supermarket. Nah, ini dia. Enak banget sore-sore, apalagi di luar lagi gerimis, minum jahe anget. Anget, langsung jahenya kerasa di tenggorokan. Ini bagus banget jahe ya, demi kesehatan. Tapi kalau sore saya biasa ditemani juga dengan waffle. Nah, ngomong-ngomong tentang waffle, di samping Belgia sangat terkenal dengan coklat, juga sangat terkenal dengan wafelnya. Menurut data, ada lebih dari 30 tipe waffle Belgia yang dijual di supermarket-supermarket di Belgia. Di setiap sudut kota di Belgia, pasti akan banyak terlihat kios-kios, kafe, atau restoran yang menjual waffle Belgia. Dipajang cantik dengan berbagai jenis topping yang menggoda hati. Dua jenis waffle yang terkenal adalah waffle Brussels yang bentuk ujungnya segi empat, lebih tipis, renyah, dan tidak terlalu manis. Dan waffle Liège yang bentuk ujungnya bundar, lebih tebal, dan lebih manis. Di samping coklat dan waffle, Belgia juga sangat terkenal dengan birnya. Ada lebih dari 1000 tipe bir di Belgia. Orang Belgia sangat suka minum bir, dan mereka selalu ada bir di rumah mereka. Dan tiap tipe bir memiliki gelas yang sangat spesial juga. Oh ya, di tahun 1970, minuman bir disajikan di kantin-kantin sekolah loh. Sekarang sudah digantikan dengan minuman ringan atau soft drink. Saya yakin di antara sahabat Pak Lurah pernah makan yang namanya kentang goreng. Atau mungkin pernah bikin di rumah ya. Kentang goreng kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan French fries. Ya, French fries berarti kentang goreng dari Prancis. Tapi ternyata setelah diselidiki, kentang goreng itu, French fries itu bukan berasal dari Prancis, melainkan dari Belgia. Kentang yang selama ini kita kenal ternyata ditemukan oleh orang-orang Spanyol di abad ke-15. 200 tahun kemudian, di sebuah daerah di bagian selatan dari negara Belgia, penduduknya mulai mengkonsumsi kentang dengan cara digoreng. Ini berawal dari kebiasaan mereka memakan ikan kecil dengan cara digoreng. Mereka biasa mancing di sungai, tapi di musim dingin sungai itu beku.
Nah, mereka berpikir, kenapa kentang yang biasa mereka rebus, tidak mereka goreng juga dengan cara dipotong kecil-kecil. Saat pecah Perang Dunia Pertama, tentara Amerika banyak juga yang datang ke Belgia. Nah, mereka sempat juga makan yang namanya kentang goreng. Dari mereka inilah sebutan French fries muncul, karena mereka pikir saat itu mereka sedang berada di Prancis. Tapi ternyata mereka sedang berada di Belgia, di wilayah yang penduduknya berbahasa Prancis. Cuaca pagi ini tidak secerah kemarin. Hujan gerimis dan angin kencang. Angin ini bikin bunga-bunga magnolia pun berguguran. Tahukah sahabat Palurah kalau setiap orang Belgia ingin sekali membeli rumah sendiri? Makanya ada istilah kalau orang Belgia itu lahir dengan baksteen in de maag, atau mereka lahir dengan batu bata di dalam perut. Ya, karena keinginan mereka untuk membeli rumah ini, makanya dari kecil mereka sudah mandiri, mulai bekerja mencari pekerjaan sendiri, bahkan ketika mereka masih sekolah. Misalnya ada libur sekolah, mereka bukannya berlibur ke sana kemari, melainkan sibuk mencari pekerjaan khusus untuk belajar. Ya, dari kecil mereka sudah belajar menabung agar nanti kalau selesai kuliah atau sekolah, mereka bisa membeli rumah sendiri. Walaupun kecil, tapi itu sudah milik sendiri. Nah, itulah tujuan pertama mereka, kenapa mereka sangat giat sekali bekerja. Nanti kalau sudah memiliki rumah, baru memikirkan misalnya membeli yang lain seperti kendaraan atau mobil. Saat ini saya sedang berada di dapur dan akan menyiapkan menu makan malam yang sangat simpel. Menu ala-ala Belgia, yaitu sup dengan bakso bola guli atau bola kelereng, karena baksonya kecil-kecil ya. Bahannya sangat simpel sekali, yaitu daging sapi cincang seperti ini. Kemudian cuma dikasih merica ya. Terus garam, nanti digabung dengan sayur ini. Jadilah nanti sup sayur bakso bola kelereng ala Belgia, bikinan Pak Lurah. Ngomong-ngomong tentang makanan, ternyata orang Belgia itu ternyata suka sekali makan dan minum, terutama minum alkohol ya. Nah, dari kebiasaan mereka yang suka banget makan dan minum ini, mereka sering disebut dengan golongan Bourgondiers ya. Bourgondiers ini kelompok orang yang menikmati hidupnya dengan banyak makan dan minum. Jadi jangan heran ya kalau di setiap rumah orang Belgia mereka pasti punya lemari khusus untuk menyimpan stok berbagai jenis minuman beralkohol. Dan jangan salah ya, mereka juga hobi banget makan. Bayangkan di Warhem ya, kota di mana saya tinggal yang jumlah penduduknya hanya 38.000 jiwa, terdapat lebih dari 50 jenis restoran. Ada restoran Prancis, restoran Italia, restoran Thailand, restoran Yunani, restoran Cina. Cuma belum ada restoran Indonesia saja ya. Nah, di antara restoran-restoran ini, 3 adalah restoran berbintang dari Michelin. Bahkan, 1 dari restoran itu adalah restoran berbintang 3, satu-satunya yang ada di Belgia. Menurut data, orang Belgia kalau pergi ke restoran untuk makan, mereka menghabiskan waktu antara 2-3 jam untuk makan di restoran ya. Jadi bisa dilihat sendiri kalau di restoran itu jarang ada 2 shift.
Satu tempat duduk itu sudah dipesan untuk satu orang. Karena orang Belgia sebelum makan mereka suka ngobrol. Sambil ngobrol tentu saja mereka banyak minum. Pemilik restoran tidak keberatan kalau tamunya itu lama-lama duduk di restoran. Bahkan semakin lama akan semakin bagus. Kenapa? Karena rata-rata mereka memesan minuman beralkohol. Harga minuman lebih mahal dari harga makanan. Di kota maupun di pelosok kampung di Belgia, pasti selalu ada restoran. Dan rata-rata selalu full dan harus booking lebih dulu. Restoran Hof van Cleve ini sudah bertahun-tahun dinobatkan sebagai restoran berbintang 3 Michelin. Itu artinya restoran dengan peringkat tertinggi. Makanan di sini di samping mahal juga terlalu cantik untuk disantap. Oh ya, kalau makan di restoran ini harus rela mengeluarkan duit sampai 6 juta rupiah per orang untuk sekali makan. Di siang hari, cuaca yang tadinya dingin dan hujan berubah menjadi cerah. Air di kolam renang pun sudah mengeluarkan uap. Itu artinya airnya sudah dihangatkan sampai 28 derajat Celcius. Dan sudah resmi bisa nyemplung di kolam. Di awal video, sahabat Pak Lurah bisa melihat kalau pagi ini di Belgia turun gerimis hujan. Terus beberapa jam kemudian, matahari pun nongol. Nah, tahukah sahabat Pak Lurah apa yang orang Belgia sering omongin kalau mereka sedang kumpul? Bukan masalah duit, atau masalah cewek, atau masalah tetangga, atau ngegosipin temen. Bukan. Yang mereka suka omongin adalah tentang cuaca. Ya, benar sekali, mereka suka banget ngomongin cuaca. Terus mereka suka nonton atau membaca perakiraan cuaca untuk besok dan seterusnya. Karena mereka selalu memiliki acara dan direncanakan sebelumnya. Nah, rata-rata hampir 99,9% perakiraan cuaca di Belgia itu tepat sekali. Nah, seperti yang terjadi minggu lalu, cuaca di Belgia sangat panas sekitar 23 derajat. Itu mengakibatkan banyak sekali orang Belgia yang berbondong-bondong naik kereta api pergi ke pantai. Bayangkan di musim corona, mereka seharusnya tidak boleh berdesak-desakan berkumpul, tapi karena cuaca yang bagus, semuanya kumpul, semuanya ngantre, dan kereta api pun penuh. Semuanya membludak pergi ke pantai karena cuaca lebih hangat. Akibatnya, keesokan harinya banyak sekali warga Belgia yang protes di sosial media. Dan akhirnya, pemerintah pun memutuskan untuk memberhentikan jalur kereta api dari Brussels menuju Oostende. Oostende itu daerah di mana pantai berada. Tapi, setelah kereta api di-stop, ternyata keesokan harinya memang cuaca lagi tidak bagus alias mendung, hujan, dan dingin. Nah, itu mengakibatkan kawasan pantai pun jadi sepi. Dan mereka yang punya bisnis di sana seperti bisnis penginapan yang boleh buka, komplain lagi karena tidak ada banyak pengunjung di hari itu. Padahal kan di sini lagi situasinya libur Paskah.